Sejak era pemanggilan dimulai, pahlawan Daxia yang tak terhitung jumlahnya terkubur begitu saja dalam sejarah. Bahkan Jepang sialan itu berani mengincar tanah air kita. Untungnya fragmen sejarah terakhir berhasil dilengkapi situasi ini. Akan segera berbalik. Tapi Daxia malah dikhianati dengan kejam. Lin Heng kenapa? Lin Heng kenapa? Lihat baik-baik. Daxia yang lemah kayak gini gak bakal level dibanding Sakura. Mana bisa kasih gue masa depan? Permaisuri Daxia, kalau kau mau tunduk pada kami, aku bisa pertimbangkan untuk lepaskan kalian. Rakyat Daxia hanya tahu mati demi negara, daripada hidup sebagai pecundang. Setelah kami mati, ribuan rakyat Daxia lainnya akan bangkit. Seluruh pasukan dengar perintah. Akhiri hidup demi kehormatan. Gue gak rela. Daxia gak boleh hancur. Kota Hei saat invasi penjajah Jepang terjadi. Gue hidup kembali. Roh pahlawan yang dipanggil Jenderal Zhou ternyata kalah. Roh pahlawan musuh, kenapa bisa sekuat ini? Jenderal Zhou, roh pahlawan yang lu panggil itu di depan pendekar pedang Sakura kami. Dia cuma sampah yang gak ada gunanya. Bukankah Daxia bilang cinta rakyatnya? Menyerah saja, baik-baik kami akan pertimbangkan untuk ampuni kalian. Jenderal Zhou, Jenderal, kalau emang udah gak sanggup kita Kita gak boleh berharap pada belas kasihan musuh. Tapi untuk saat ini, Gyuto cuma menyerah yang bisa selamatkan kita. Itu salah. Buat rakyat Daxia, kami gak akan pernah mati sambil berlutut ke. Apalagi cuma lawan Sakura receh kayak gitu bisa gue ratain dalam sekejap. Kirain siapa? Ternyata cuma summoner level D. Apa Heisheng cuma punya ginian doang? Kamu bawahannya Solan, kan? Kamu beneran bisa. Bocah ingusan, cepat mundur sana. Master Liu, akhirnya Anda datang juga. Mohon Master Liu panggil Heroic Spirit. Bantu kami kalahkan musuh. Tian, aku tahu kamu saking semangatnya mau bela negara. Tapi kalau Master Liu yang maju, peluang menang kita lebih besar. Cih, gaya banget sih. Ujung-ujungnya cuma bakal mati di tangan pedang Sakuraku. Cuma sampah-sampah nggak berguna. Berapapun yang datang, bakal ku habisi. Cuma Heroic Spirit Sakura saja. Beraninya cari gara-gara di depanku. Memang hebat summoner level B. Ternyata dapat kartu ungu secara acak. Makin tinggi level warnanya, makin besar peluang panggil yang kuat. Kita punya peluang menang. Master Liu, cepat pilih Xing Ziwusong untuk bertarung. Lantang, kamu cuma summoner level D. Punya hak apa kamu sok ngatur aku? Apa kamu nggak tahu kartu putih itu level paling rendah? Peluang dapat pahlawan kuat juga kecil. Linyi, Dilihat dari gelarnya saja sudah tahu dia lemah. Tidak. Gabungan mereka berempat pun bukan tandingan sang pengelana Wusong. Kurang ajar. Kalau kamu berani menghasut lagi. Jangan salahin aku kalau aku bertindak kasar. Tian, jangan tidak sopan. Master Liu, menurut Anda siapa yang harus maju? masih nanya. Tentu saja sang penakluk macan, Li Zong. Ada 3 yang gelarnya pakai kata macan, pasti bukan tandingan sang penakluk macan. Sedangkan si Wusong itu. Kau bahkan gak level buat disebut-sebut. Kalau begitu, mohon bantuannya Master Liu. Panggil sang penakluk macan, Li Zong. Tunggu. Tolong percayalah padaku sekali ini. Li Zong itu cuma gertak sambal. Sedangkan Wusong, dialah pahlawan pembasmi macan yang asli. Omong kosong besar. Ada pepatah, nama boleh salah sebut, tapi tidak ada julukan yang salah alamat. Kalau kau masih berani asal bicara dan mengacaukan barisan, akan kusuruh pengawal menjebloskanmu ke penjara bawah tanah sekarang juga. Tian, sekarang bukan saatnya sok jadi pahlawan. Master Liu sangat yakin, dia pasti sudah punya perhitungan yang matang. Master Liu, cepat panggil Jenderal Pembasmi Macan Li Zong bertempur. Tinggi besar, gagah, dan berwibawa.
Tidak salah lagi, memang Jenderal Pembasmi Macan. Hanya dari auranya saja sudah bisa mendekan musuh. Mohon Senior Jenderal Pembasmi Macan Li Zong bantu kami melawan penjajah. Tebas roh pahlawan di depan itu. Sampah macam ini, sekali tebas, aku bisa hempaskan 3 orang sekaligus. Kali ini kita pasti menang. Master Gao memang hebat. Roh pahlawan yang dipanggil sangat kuat. Jenderal Pembasmi Macan. Ya, bagaimana kalau ku beri kau satu kesempatan? Beraninya memprovokasiku. Meski kau simpan pedangmu dan menyerah, aku tidak akan mengampunimu. Tunggu, ada yang salah. Sasaki Kojiro ini terkenal dengan teknik cabut pedangnya. Dia akan mengeluarkan jurus pamungkasnya. Malah memuji lawan. Cih, payah sekali. Di hadapan Jenderal Pembasmi Macan, dia tak punya kesempatan mencabut pedang. Makhluk sialan, serahkan nyawamu. Senior Li Zong ini, auranya kuat sekali. Kau sudah kalah. Ini tidak mungkin. Jurus macam apa ini? Mana tongkatku? Arwah pahlawan Daxia tetap saja payah seperti biasanya. Katanya Jenderal penakluk harimau, malah jadi bubur dihajar harimau. Sekarang skornya 2-1. Menyerah atau bayar ganti rugi perang. Kalian pasti tahu harus pilih yang mana. Bahkan arwah pahlawan kartu ungu saja kalah. Kalau begini, gimana mau menang? Master Liu, mohon panggil arwah pahlawan lagi. Tidak perlu. Kota hitam tak bisa dipertahankan. Master Liu. Bukankah Anda masih punya kekuatan pemanggil? Ini kekuatan untuk jaga nyawaku pertarungan yang tidak berguna seperti ini. Aku tak akan sudi menggunakannya. Cuma segini doang nyali orang Daxia. Sekarang kalau kalian mau menyerah, kalian harus serahkan jenderal wanita itu sebagai upeti. Dasar binatang. Tuan Kota, jika kita lanjut bertarung, kita mungkin takkan punya kesempatan menyerah. Tuan Kota, siapa yang tak tahu kesetiaan luar biasa keluarga Zhao? Biarkan aku bertaruh sekali lagi demi keluarga Zhao dan rakyat. Nidian terdengar sangat yakin. Apa dia benar-benar bisa menang? Tuan Kota, aku pertaruhkan segalanya milik warga Zhao demi majunya Nidian. Jika kalah, ganti ruginya ditanggung keluarga Zhao. Tenang saja semuanya, asal pilih Senior Wusong untuk bertarung, pasti akan menang. Ngawur, Jenderal penakluk harimauku saja kalah. Si pengelana, ini apalagi? Makin gak ada harapan. Sepertinya kalian tak punya pilihan lain. Sampai harus memilih kartu putih level terendah. Kalian bajingan Sakura, lihat baik-baik. Majulah, Senior Wusong. Gue pikir apaan? Ya ternyata cuma kartu putih. Apa orang Daxia memang sememalukan ini saat kalah? Lawan makin lama makin lemah. Benar-benar membosankan, puas-puasin ketawa deh. Soalnya sebentar lagi kalian gak bakal bisa ketawa lagi. Tubuh 8 kaki tegak menantang langit. Sepasang mata harimau yang menggetarkan jagat. Saya, Nidian, memohon Senior Wusong untuk bertarung. Ternyata cuma cecunguk Jepang rupanya. Bunuh orang ini. Membunuhnya semudah membalikkan telapak tangan. Bupeng. Dia ternyata cuma punya 1 tangan. Orang cacat. Berani-beraninya menantang ahli pedang kita. Cari malu sendiri, Nidian. Apa-apaan ini? Malaikat maut sudah di depan mata. Beraninya kamu main-main di sini. Inilah akibatnya kalau kamu ngeyel pilih kartu putih itu. Bukan cuma bikin malu keluarga Zhao, tapi juga bikin malu seluruh Daxia. Tak kusangka dunia ternyata telah melupakanku. Sepertinya tak ada gunanya lagi aku bertahan di sini, Senior. Mereka nggak kenal siapa Anda, tapi aku tahu. Kalian semua termasuk kalian, antek-antek Sakura. Dengerin baik-baik. Di hadapan kalian saat ini adalah sang penakluk macan bangkitan gunung, sang penghajar jiang si dewa pintu saat mabung, sang penebar darah di menara Yuanya, sang pembasmi kejahatan penjaga semesta, sang pahlawan sejati yang gagah berani, dialah Wusong. Meski kehilangan 1 lengan di hadapan para berdebah Jepang ini, dia masih sangat layak disebut sebagai dewa perang. Tak kusangka kau hafal luar kepala semua ceritaku, anak muda. Karena kau begitu mengenalku, aku pasti akan membantumu. Banyak bacot juga dia. Entah beneran atau cuma omong kosong. Kedengarannya terlalu berlebihan. Aku sih nggak percaya. Sombong banget bualannya. Dan coba hindari pedangku dulu, baru bicara. Coba. Terlalu lambat. Nani? Senior Wusong ternyata sehebat ini. Pilihan Nidian tidak salah. Bagaimana bisa begini? Ini mustahil. Gak masuk akal. Boleh juga kemampuanmu. Tapi kau kehilangan 1 lengan. Kalau lanjut bertarung, kau jelas bukan tandinganku.
Kehilangan satu lengan? Apa kau lupa? Sebagai roh pahlawan, kami tidak terikat oleh kondisi fisik saat masih hidup. Dengan wibawa yang tak tertandingi, memancarkan tekad yang menembus langit. Bagaikan singa garang yang turun dari kayangan. Bagaikan pisau agung yang turun ke bumi. Inilah Wusong yang ada di benak kami. Jangan sombong dulu. Belum berakhir kok. Masih mau berantem? Biar adil. Gue lawan lu pakai satu golok. Baba, kecepatan ini, dia benar-benar bukan manusia. Benar sekali. Wusong memang layak disebut pembasmi iblis dari langit, dewa kematian di bumi. Hie. Kita benar-benar menang. Apalagi musuh tewas cuma sekali tebas. Pedangmu lebih cepat dari Miyamoto Musashi. Akhirnya kita bisa membalas. Senior Wusong benar-benar dewa perang. Bansat. Apa aku salah lihat? Gue malah kesalip sama summoner peringkat D. Sayangnya, ilmuku masih rendah. Setiap roh pahlawan yang dipanggil cuma bisa menyerang. Kalau tidak, aku pasti minta senior Wusong bantai semua bajingan ini. Pertarungan selanjutnya. Semoga beruntung, Mas Nitian. Hormat saya, senior Wusong. Mas Nitian kan, aku kagum dengan keberanianmu. Tapi apa lu berani duel adil sama gue? Itu kan perintah duel pemanggilan darah. Apa itu duel pemanggilan darah? Jika roh pahlawan kalah, summonernya juga akan mati. Shinukai Ichiro, musuh paling licik tim operasi Kota Hitam di kehidupan sebelumnya. Asalkan bisa membunuhnya di sini, segala tragedi di masa depan bisa dihindari. Baiklah, aku akan tanda tangan. Nitian, jangan. Haha, kamu masuk jebakanku? Tahu rasa kamu? Lihat ini apa? Sia, itu kartu pemanggilan khusus. Sakura pasti akan memanggil roh pahlawan level dewa. Tapi dengan kekuatan spiritual Nitian, cuma bisa dapat kartu putih acak. Mustahil dia bisa mendapatkan. Roh pahlawan yang sudah pernah dipanggil tak bisa dipanggil lagi dalam waktu dekat. Nitian bakal tamat. Kamu dan semua orang di Kota Hitam. Setelah hari ini, 必死无疑。出来吧！ Jenderal nomor 1 Sakura. Tuan Sanada Yukimura. Mampus kita. Nitian kartu putih acak milik Nitian. Mana mungkin bisa dapat roh pahlawan yang sebanding dengannya? Jenderal Zhao, tadi aku sudah merasakannya. Apa kamu memakai semacam benda pusaka yang bisa merasakan roh pahlawan? Ini benda warisan leluhur warga Zhao. Jangan-jangan dia juga bisa memanggil roh pahlawan? Benar, ini adalah pusaka pemanggil. Dan kalau dia bisa muncul, kita tidak mungkin kalah. Asalkan tahu identitas arwah pahlawan ini atau kisah hidupnya, dia bisa segera dipanggil. Kata kakek, dia ini leluhur keluarga kita. Tapi aku nggak tahu nama leluhur ini. Apalagi soal sejarah hidupnya. Coba aku lihat. Aku pernah mempelajari sejarah Daxia. Tapi cuma nemu secuil info saja. Termasuk beberapa hal soal dia. Kak, seberapa banyak kamu tahu soal leluhurku? Aku cuma tahu dia mati ngene setelah gagal di ekspedisi utara. Cuma jenderal pecundang, pasti nggak punya kekuatan hebat. Jadi, daripada panggil arwah pahlawan ini, mending lanjut panggil random aja. Enggak. Meski dia gagal di ekspedisi utara, tapi sebelum itu, dia menang di pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dia punya julukan jenderal tak terkalahkan. Halah, nggak usah sok hebat. Lawannya itu samurai nomor 1 Sakura. Ngapain takut sama jenderal pecundang ini? Nitian. Minta aja jenderal itu buat maju bertarung. Aku menjagokan dia, loh. Tapi si jenderal tak terkalahkan ini. Aku benar-benar ingin jajal kemampuannya. Jangan gegabah. Mereka cuma mau membodohin kamu, nyuruh jenderal pecundang ini bertarung. Biar nanti kalah dari mereka. Jenderal Zhao, kalau kamu nggak mau leluhurmu dipermalukan karena nggak punya kekuatan, cepat hentikan Nitian.
Tolong percaya sama keputusanku, Jenderal Zhao. Cui, ini kesempatan untuk bersihkan nama besar leluhurmu. Kali ini aku percaya padamu dan aku percaya pada kekuatan leluhurku. Baiklah, karena kalian menolak menyerah, Maka kematianlah yang menanti kalian. Tunggu dulu, Tuan Inukai. Aku pemanggil tingkat B dari Daxia. Jika aku memihak kalian, apa aku akan diberi posisi penting? Tentu saja, kami akan ajarkan sejarah budaya Sakura. nanti kamu bisa memanggil arwah pahlawan kami untuk mengabdi pada kami. Baik, aku menyerah. Master Liu. Kamu kesini untuk bantu kami lawan penjajah Sakura? Kok bisa-bisanya kamu menyerah? Pertama, Aku tidak mau mati. Kedua, arwah pahlawan Daxia terlalu lemah. Hanya dengan memihak mereka, baru aku bisa memaksimalkan bakat pemanggilku. Habislah kita. Lawan sekarang punya 2 pemanggil tingkat B. Gimana kita mau menang lawan mereka? Tuan Inukai, jika aku menyerah dan buka gerbang, bisakah Anda memberi kami jalan untuk hidup? Sekarang sudah terlambat. Dan aku tidak segan memberitahu kalian, meski kalian menyerah sejak awal pun, aku akan tetap membantai seisi kota ini. Apa? Dasar kalian binatang! Bajingan-bajingan ini nggak bakal bisa berlaku lebih lama lagi. Aku berjanji padamu, hari ini adalah hari terakhir mereka bernapas. Untuk menggunakan pusaka ini, harus menyebutkan nama atau pencapaiannya. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan betapa malunya dirimu saat menyebutkan kekalahannya nanti. Pertempuran lereng Changban menyelamatkan Tuan seorang diri. Seorang diri menerjang barisan musuh 7 kali bolak-balik. Pertempuran Gunung Fengmi meski usia senja menebas habis para jenderal keluarga Han. Ada jenderal perkasa dari Changshan. Keberaniannya tandingi Guan Yu dan Zhang Wei. Pedang Kinggang memantulkan darah pahlawan. Kesetiaannya terukir abadi dalam sejarah. Hadirlah Jenderal Zhao Yun, bertarunglah demi Daxia. aku keturunanmu, Zaulan sujud menghadap leluhur. Mohon leluhur bantu aku bantai roh musuh. Setia demi negara berjuang lawan musuh luar. Memang pantas jadi keturunan Zhao Yun. Akan kubantu kau habisi musuh. Kelihatannya sih gagah. Tapi kalau bertarung, nggak bakal tahan satu serangan pun dari Tuan Kada. Jangan senang dulu. Kalian akan segera lihat kekuatan leluhur Zhao Yun. Kekuatan? Bicara kekuatan di depanku. Emang kalian levelnya, Tuan Kada? Habisi roh mereka, biar mereka tahu hebatnya samurai nomor 1 Sakura. Baru beberapa ronde saja sudah dipukul mundur. Udah mau tumbang ya? Kie, jangan khawatir, aku yakin leluhur Zhao Yun gak selemah ini. Dia melakukan ini pasti ada alasan khusus. Lemah tetaplah lemah, sudah begini keadaannya. Mau ngeles apa lagi kamu? Roh panggilannya lemah sekali. Dia cuma berusaha membela diri. Bagus, memang hebat samurai nomor 1 Sakura. Roh mereka sudah hampir tumbang. Keputusanku memihak Tuan Inukai benar-benar pilihan yang cerdas. Jenderal tak terkalahkan? Ternyata cuma segini doang. Biar ku antar kau ke ajalmu. Bagaimana? Apa yang terjadi? Ini bagaimana mungkin? Tadi aku cuma ingin mengetes kekuatan yang katanya samurai nomor 1 di Jepang. Aku terlalu berekspektasi tinggi padamu. Sudah ku bilang, senior Zhao Yun melakukan itu pasti ada alasan khusus. Apa? Tadi kamu cuma mengetes? Benar, kenyataannya membuktikan. Jenderal musuh yang kutebas, setidaknya setengahnya jauh lebih hebat darimu. Pakaya lo! Mas Jiada, jangan biarkan ucapannya menjatuhkan mentalmu. Dia cuma sedang menggertak. Benar juga. Tadi aku cuma lengah saja. Tak kusangka dia bakal menyerang balik tiba-tiba. Xiao Hun, kan kali ini keberuntunganmu sudah habis. Gerakan ini... Mas Jiada akan mengeluarkan jurus andalan teknik tombak sapuan salib. Kali ini pasti menang. Hah? Ini adalah tusukan balik.
Tidak. Hah? Yes. Aku adalah samurai Sakura nomor 1. Bagaimana mungkin? Samurai Sakura nomor 1. Ternyata cuma segini doang. Bagus sekali. Kita menang. Benar-benar nggak bisa dipercaya. Kenapa jadi begini? Kenapa? Melihat keturunanku begitu gagah. Aku sungguh lega melihatnya. Dibandingkan dengan leluhur, aku masih belum ada apa-apanya dibanding leluhur. Terima kasih bantuannya, Senior Zhao Yun. Tanpa menebak pun aku tahu. Oh, kamu pasti cowoknya Zolan, kan? Hah? Tuan Inukai. Sepertinya kontrak duel panggilan darah sudah aktif. Aku kalah. Tapi jangan senang dulu. Pemimpin kami, Tuan Yamamoto Jiantaro, akan membalaskan dendamku. Dia bakal habisi kalian semua. Bakal ku kirim dia ke neraka, biar kalian bisa reuni di sana. Tuan Inukai, Tuan jangan mati. Kalau nggak ada Tuan yang jagain aku, gimana nasibku? Liu Huai, sekarang saatnya kamu bayar semua perbuatanmu. Kartu panggilan khusus sudah di tanganku. Mau buat aku bayar, mending kalian sujud minta ampun padaku. Liu Huai mau apa kamu? Tentu saja mengambil alih posisi Tuan Inukai dan terus melawan kalian. Aku sudah mengumpulkan banyak kitab dan sudah menemukan catatan sosok roh pahlawan yang sanggup melawan selaksa musuh. Sekarang aku akan memanggilnya keluar. Karena kamu bisa memanggil roh pahlawan sehebat itu. Kenapa malah membelot ke pihak musuh? Dulu aku belum yakin bisa memanggilnya, tapi sekarang aku punya kartu pemanggilan khusus. Aku pasti bisa memanggilnya keluar. Inukai Ichiro sudah mati. Harusnya kamu kembali ke jalan yang benar dan memihak kami lagi. Kamu takut aku akan melawan kalian, makanya membujukku kembali. Tadi Shaolan sudah bilang akan membuatku menerima balasannya. Jenderal Zhao cepat minta maaf pada Master Liu. Mungkin masih ada ruang untuk negosiasi apa yang kalian tak. Jelas-jelas kita sedang unggul. Tuan Kota Gao Anda tidak perlu tegang Senior Zhao Yun. Dipanggil dengan pusaka pemanggil. Dia masih bisa terus bertarung. Kamu pikir aku takut padanya? Roh pahlawanku pasti bisa membuatnya tak berkutik. Sambutlah Panglima Ling Ling. Sing Daorong. Lihat baik-baik. Aku akan membalaskan dendam Tuan Inukai dan membantu kalian merebut kota hitam. Liu Huai, apa kamu tahu? Si Sing Daorong ini matinya gara-gara apa? Apa itu penting? Yang ku tahu, dia sanggup melawan selaksa musuh. Jenderal tak terkalahkan, kebanggaan kalian itu melawan 1000 orang saja mungkin tidak sanggup. Jenderal Sing bantu aku habisi roh pahlawan musuh. Itu yang di depan, yang memegang tombak perak. Zhao Zilong dari Changshan. Waktu itu, dia menerjang pasukan kami. Satu tusukan langsung mencabut nyawaku. Setiap kali mengingat kejadian itu, membuatku merinding ketakutan. Zhao Yun inilah Jenderal Sing Daorong yang sanggup melawan selaksa musuh. Di mana? Takut kan? Cuma mau tanya, lu takut nggak? Takut apaan? Takut dia kencing di celana. Terus baunya nyengat ke gue. Ajal sudah di depan mata, masih berani besar mulut juga ya? Jenderal Sing, tunjukkan padanya kekuatanmu yang setara 10.000 prajurit. Jenderal Sing, kamu kenapa? Dulu Jenderal Zhao Yun menghabisi nyawaku dengan satu tombakan. Sekarang kamu minta aku melawannya? Mau jadiin aku bahan tertawaan ya? Apa? Kamu dibunuh sama dia. Katanya kamu sebanding 10.000 prajurit. 10.000 prajurit? Itu cuma bualan doang. Kamu beneran percaya? Rafat, kali ini beneran tamat. Mohon Jenderal Zhao ampuni nyawaku. Baik-baik, aku pergi sekarang. Serahkan kartu pemanggilan khusus itu. Biar kamu nggak manggil aku lagi buat dipermalukan. Barang rampasan ini ternyata lumayan berharga. Mohon Jenderal Zhao habisi para perompak ini. Dan juga si pengkhianat Liu Huai. Cepat lari. Mau lari kemana? Dia sudah nggak punya senjata. Kita keroyok bareng-bareng. Pasti cukup buat habisi dia. Pedang Kinggang.
Perompak! Mati kalian! Nama besar dan kekuatan Jenderal Zhao Yun sungguh menakjubkan, seperti dewa. Benar-benar luar biasa. Jenderal Zhao benar-benar pendekar yang sanggup melawan ribuan orang. Keluarga Zhao punya leluhur yang gagah berani begini. Ini adalah kehormatan tertinggi bagi keluarga kita. Jenderal Zhao membantu kami membasmi musuh dan mempertahankan kota hitam. Terimalah penghormatanku. Terima kasih, Jenderal Zhao. Leluhur, Anda adalah kebanggaan keluarga kami. Setelah aku pulang nanti, aku akan membuatkan patung untukmu agar bisa dihormati seluruh keturunan keluarga. Tidak perlu. Cukup wariskan semangat setia dan berani keluarga Zhao kepada keturunan kita. Jaga Zhao Lan baik-baik. Leluhurmu mengira kita punya hubungan. Sudahlah, jangan dibahas. Ada surat dari permaisuri. Katanya pemimpin pasukan Sakura, Yamamoto Jentaro, telah menyewa seorang spirit summoner dari barat sebagai pendukung Inukai Ichiro. Diperkirakan akan tiba besok. Inukai Ichiro kan sudah mati. Pemanggil dari barat itu pasti akan habis-habisan menyerang kita. Kalau begitu, besok kita akan menghadapi pertempuran berdarah lagi. Dan pertempuran ini jauh lebih berbahaya. Penyihir pemanggil barat ini bernama Huges. Meski dia pemanggil kelas Biki, tapi dia punya 4 murid hebat yang membantunya. 因此有比单 A 级的实力。Huges punya kemampuan memanggil ksatria meja bundar. Kartu as terbesarnya adalah ksatria terkuat, benda keramat pemanggil Lancelot, Nitian. Kartu pemanggil khusus yang kita sita itu masih bisa dipakai berapa kali lagi. Energinya sudah tidak banyak, cuma cukup untuk 1 kali lagi. Benda keramat pemanggilku butuh waktu pendinginan sebelum bisa dipakai. Roh pahlawan musuh sangat banyak. Kita cuma bisa berharap pada keberuntungan. Semoga bisa memanggil lebih banyak. Jadi maksudmu, Huges lebih sulit dihadapi daripada Inukai Ichiro. Tuan Kota Gao, biarkan semua orang pulang istirahat dulu. Kumpulkan tenaga untuk pertempuran sengit besok. Cuma itu yang bisa kita lakukan. Jenderal Zhao memanggilku malam-malam begini. Pasti ada hal yang sangat penting. Duduklah dulu, mari kita bicara pelan-pelan. Duduklah di sebelah sini. Kekuatan pemanggilku sudah pulih. Besok aku bisa memanggil roh pahlawan bersamamu. Bagus sekali. Dengan begitu peluang menang kita lebih besar. Apa kamu masih ingat kata-kata leluhurku, Zhao Yun, sebelum dia pergi? Dia bilang agar aku menjagamu baik-baik. Aku tahu dia salah paham tentang kita. Jenderal Zhao, apa yang Anda lakukan? Jika hati kita menyatu, kekuatan pemanggil gabungan kita akan makin kuat. Peluang memanggil orang kuat juga makin besar. Untuk bisa menyatukan hati, kita perlu menumbuhkan perasaan dulu. Jenderal Zhao, Anda tidak perlu memaksakan diri seperti ini. Aku tidak merasa terpaksa. Menginaplah malam ini. Berada di sisimu, aku bisa merasakan kekuatan pemanggilan menguat. Pasti karena hati kita sudah saling terhubung. Ih, genit banget. Di depan para prajurit, jangan begini. Jenderal Zhao! Huges, sang pemanggil dari barat, mengirim orang membawa surat tantangan. Huges mengajak kita berduel di Gunung Macan Putih. Bisa bertarung bersama Jenderal Cantik. Suatu kehormatan besar bagi saya. Ini Lin Heng, muridnya Liu Huai. Aku yang meminta saudara Lin datang membantu. Soal pengkhianatan guruku, Liu Huai, aku sudah mendengarnya. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Seperti guru, seperti murid. Kau dan gurumu itu sama saja. Jenderal Zhao, Lin Heng ini muridnya Liu Huai, belum tentu bisa dipercaya. Lebih baik jangan minta bantuannya. Jangan hanya karena Liu Huai itu pengkhianat. Jadi berprasangka buruk pada saudara Lin. Aku memikirkan kepentingan bersama. Kamu malah merusak segalanya. Dengan bantuan Tuan Lin, peluang menang kita lebih besar. Aku ingatkan kamu sekali lagi, aku ini penguasa kota. Mau minta bantuan dia atau tidak, aku yang berhak menentukan. Nitian, musuh besar sudah di depan mata. Sebaiknya kita jangan bertengkar sendiri. Sudah, jangan ribut lagi. Di saat genting begini, kita harus bersatu melawan musuh. Perang ini menentukan nasib kota hitam. Kita harus menang, pandang bagi kita untuk kalah.
Aku sudah suruh orang menyelidiki, tidak ada jebakan di sini. Tapi kita tetap tidak boleh lengah. Berani juga kalian terima tantanganku. Kalian benar-benar tidak tahu diri. Kamu yang namanya Huges. Benar. Dalam duel kali ini bukan cuma soal menang kalah, tapi juga soal hidup dan mati. Tentu saja yang bakal mati itu kalian. Apa kamu berencana tanda tangan kontrak duel panggilan darah? Lebih kejam dari itu. Formasi hidup mati duel. Wawasanmu luas juga. Sebelum kalian datang, aku sudah menyiapkan formasi ini. Pihak yang kalah duel akan mati terbakar api. Anda. Formasi hidup mati duel harusnya mengeluarkan hawa panas. Bahkan di luar formasi pun bisa terasa. Kenapa tadi aku tidak merasakannya sama sekali? Pasti ada yang bersekongkol dengan musuh menggunakan cara tertentu untuk menyembunyikan formasi ini. Siapa orangnya? Kalian sudah berada di dalam formasi hidup mati. Tidak ada ruang untuk menyesal. Menang kalah belum ditentukan. Saat kamu kalah nanti, kamulah yang akan menyesal. Aku tidak akan bertarung tanpa persiapan. Aturan duel ini juga sudah aku tentukan. 2 kemenangan dari 3 babak. Dan roh pahlawan kedua pihak harus pakai pedang. Kamu ahli memanggil kesatria meja bundar. Mereka semua ahli pedang. Kamu jelas sengaja buat aturan yang menguntungkanmu. Terus kenapa? Apa kalian punya pilihan untuk menolak? Murid-muridku, bantu aku panggil yang terkuat. Beruntung sekali berhasil memanggil pemimpin kesatria meja bundar, Raja Arthur. Lawan dibantu oleh para muridnya. Benar saja mereka memanggil sosok kuat. Kekuatan Raja Art hanya kalah dari kesatria terkuat mereka, Lancelot. tidak masalah.只要咱们请出比他们更强的英灵就行了。Jenderal Zhao bagianku yang memanggil arwah pahlawan. Kamu cukup bantu aku pakai kekuatan pemanggilan. Baik, ayo mulai. Dilihat dari warna kartunya, level kultivasi kalian cukup banget ya. Dua jenis kartu ini, meski peluang muncul orang kuat itu kecil, tapi bukan berarti nggak ada harapan. Aku akan berikan seluruh kekuatanku padamu. Urusan memanggil arwah pahlawan kuserahkan padamu. Penyair terkenal. Penulis lirik terkenal. Emangnya mereka bisa main pedang? Jenderal Zhao. Apa-apaan kalian ini? Sekarang ini duel arwah pengguna pedang. Tapi kalian malah panggil 2 sastrawan. Mau suruh mereka baca puisi dan berbalas pantun? Cuma buat menuhin jumlah doang. Kayaknya kalian beneran gak bisa panggil pendekar yang becus. Suruh sastrawan tanding pedang sama gue. Ini sih bener-bener penghinaan buat gue. Saat mereka gue habisin nanti. Jangan bilang gue menindas mereka. Ini apa yang terjadi? Jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Udah salah, masih aja nggak mau ngaku. Masih aja ngeles. Lo ngarep 2 sastrawan itu maju cuma buat sor nyawa. Mas Lin, sekarang kami cuma bisa mengandalkanmu. Benar, Pak Lin. Kamu harus panggil ahli pedang yang asli. Serahkan padaku. Pak Lin, kamu yakin bisa? Sebelumnya, melalui beberapa pecahan kitab kuno, aku mengumpulkan informasi tentang seorang ahli pedang. Semoga aku bisa mengundangnya. Keberuntungan yang bagus. Dialah yang ingin kupanggil. Kelabang terbang. Lihat julukannya saja, sudah jelas dia jagoan. Apalagi dia menggunakan pedang ganda. Pasti dia ahli pedang yang hebat. Pak Lin, cepat minta dia maju bertarung. Tidak bisa, pendeta Wang ini bukan pendekar yang terlalu hebat. Masih jauh lebih baik daripada 2 sastrawanmu. Lu cuma bisa panggil 2 kutu buku. Masih punya muka buat bilang roh pahlawanku lemah. Biar ku beritahu kalian yang sebenarnya. Pendeta Wang ini mati di tangan Wusong. Bahkan ditebas dengan sangat gampang. Apa yang kamu katakan itu serius? Jenderal Zhao, jangan percaya dia. Kayaknya dia nggak mau Mas Lin mencuri panggungnya. Makanya dia cuma mau memprovokasi saja. Apa yang kukatakan ini benar meminta pendeta Wang bertaruh. Masih lebih baik memanggil 2 sastrawan ini. Omong kosong. Biarpun pendeta Wang nggak seberapa hebat, nggak bisa dibandingin sama 2 kutu buku itu. Nitian jangan cuma mau pamer, tapi mengabaikan situasi penting. Mungkin Nitian punya penilaian. Mari kita bicarakan dulu, baru putuskan siapa yang akan maju. Tidak perlu biar aku yang putuskan soal ini, Pak Lin. Segera panggil pendeta Wang si kelabang terbang. Babak pertama ini, sepertinya kita akan kalah. Pendeta Wang, iya. Sampah kayak kamu bisa mati di ujung pedangku. Itu sudah jadi kehormatan besar buatmu. Berani sekali kau meremehkanku. Sebelum membuatmu memohon maaf. Bakal ku buat 100 lubang di tubuhmu pakai pedang ganda ini.
Wang Daoren sudah tidak sabar ingin langsung menyerang. Dia pede banget sama kekuatannya sendiri. Gak salah lagi, si kelabang terbang. Jurus itu. Sampai bikin mataku silau saking cepatnya. Iya juga sih. Aura Wang Daoren jelas jauh lebih kuat. Sepertinya pertarungan ini tidak. Arba! Kau kalah. Ternyata roh pahlawan kalian cuma sampah begini. Gak habis pikir gimana Inukai Ichiro bisa kalah dari kalian. Pak Gao, aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Wang Daoren saja kalah. Kita makin gak punya harapan lagi. Kalian bisa berharap pada dua sastrawan itu. Hah? Kalian beneran ngira dua sastrawan ini gak bisa berpedang cuma karena pencapaian sastra mereka terlalu tinggi. Sampai ilmu pedang mereka diabaikan banyak orang. Udah genting begini. Masih aja lu banyak omong. Pikirmu bisa nakut-nakutin musuh. Cuma bakal jadi bahan ketawaan orang. Gue males denger bacotan kalian. Mulai ronde kedua aja. Ronde ini 2 lawan 2. Persilakan Ksatria Tristan membantu Raja Arthur bertarung. Jenderal Zhao, kalau ronde kedua kalah lagi, mati kita semua kalau begini. Lu serius mau ngandelin dua sastrawan itu buat tanding? Nih Tian, pakai kartu pemanggilan khusus yang kita sita itu. Biar lebih aman. Nggak perlu. Panggil kedua sastrawan ini saja sudah cukup buat menang. Satu tangan memegang pena, satu tangan menggenggam pedang. Wisitakan bisa tutupi tajamnya kilatan pedang. Panggil Li Bai dan Xin Qiji. Bertarung demi dahsyat. Nitian lu beneran manggil mereka? Lu udah gila ya? Mampus kita. Benar-benar tamat sudah. Nih Tian, aku percaya padamu. Jangan bikin aku kecewa ya. Tenang saja. Jenderal Zhao, Anda juga sudah gila. Dikala mabuk nikmati pedang di bawah lampu, bermimpi kembali ke barak saat trompet berbunyi. Nikmatilah hidup selagi berjaya. Jangan biarkan cawan emas kosong di bawah rembulan. Ternyata kalian gak cuma ngundang sastrawan. Hai, malah dua tukang mabuk. Malu-maluin. Malu-maluin banget, sialan. Gimana mau tanding kalau begini? Lagian kita bakal mati juga. Daripada cuma cari malu, mending langsung nyerah aja. Nih Tian, gue juga jadi ragu nih. Apa mereka berdua beneran sanggup? Tentu saja bisa. Tadi aku malah takut nggak bisa manggil mereka. Kata mulu ngajak kami bertarung. Lawan siapa? Ada musuh asing menyerang. Sedang duel roh pahlawan dengan kami. Mohon kedua tuan hunuskan pedang tebas roh pahlawan musuh. Sesederhana itu. Apa? Sederhana? Kelihatannya dia lagi mabuk dan moceh nggak jelas. Buat ngadepin mereka, aku sendiri aja cukup. Tolong pegangin ini. Tunggu, ada aku juga. Meski cuma bantai kroko. Jangan rebut jatah kill gue dong. Lu juga tolong pegangin ini. Dua orang ini nggak punya kemampuan tapi belagu banget. Benar-benar merusak nama besar Dacia kita. Mereka tidak hanya akan kalah, malah bakal bikin kita malu-maluin saja. Baginda, tak kusangka suatu hari kita akan melawan sastrawan. Benar-benar menjatuhkan harga diri kita. Menghadapi orang lemah seperti ini, kita harus menyelesaikannya dengan cepat, biar gak nurunin level kita. Beda, jangan khawatir. Senior Lee, sudah lama ku dengar ilmu pedangmu sangat hebat. Kapan-kapan kita tanding ya? Baiklah. Habisi mereka dulu. Kita pulang sambil minum-minum santai, sambil ngobrol soal ilmu pedang. Dua orang ini masih saja berani membual. Mereka benar-benar mabuk berat. Kalau membual asal bunyi saja. Jambon! Kenapa pedangnya cepat sekali? Aku hampir tak bisa menahannya. Gak mungkin tebasannya jauh lebih kuat dariku. Apa yang terjadi? Mereka
Apa mereka benar-benar sastrawan? 10 langkah, 1 nyawa melayang. Beri pumil, tak ada yang bisa menghentikan. Pergi begitu saja setelah urusan usai, menyembunyikan jasad dan nama besar, menuntaskan urusan raja dan negara, demi meraih kejayaan abadi. Sayang, rambut putih mulai tumbuh. Sialan! Oh, tidak! No. Beneran nih, kok bisa menang? Hanya sastrawan. Mana mungkin ilmu pedangnya sehebat ini? Luar biasa, kita menang. Sudah kuduga. Baginda, kita malah kalah dari 2 sastrawan. Mereka bukan sekadar sastrawan, tapi juga ahli pedang sejati. Wajar kalau kita kalah. Terima kasih atas bantuan kalian. Tidak perlu sungkan. Xiao Xin, ilmu pedangmu lumayan juga. Aku sudah tidak sabar ingin berduel denganmu. Boleh saja. Kedua lawan tadi terlalu lemah. Bertarung dengan senior Li pasti jauh lebih memuaskan. Sampai bertemu lagi. Kalian beruntung kali ini. Babak berikutnya baru penentuan hidup dan mati. Aku akan memanggil ksatria terkuat, Lancelot. Lihat saja siapa yang bisa menandinginya. Sepertinya kartu pemanggilan khusus yang disita kemarin akan sangat berguna sekarang. Tunggu dulu. Ada yang salah dengan kartu ini. Kemarin Inukai Ichiro dan gurumu Liu Huai pernah memakai kartu ini. Gak ada masalah tuh. Itu karena tingkat pemanggilan mereka tinggi. Kalau Nitian yang memakai kartu ini, kita semua bakal celaka. Saudara Lin, apa kamu bisa mengatasinya? Berikan kartunya padaku dulu. Aku punya cara untuk memperbaikinya. Nitian, cepat serahkan kartunya pada Tuan Lin. IM! Di saat genting seperti ini, masih sempat-sempatnya bicara dengannya. Saudara Lin, aku mohon bantuanmu. Mas Lin, kok kamu? Kartu ini asalnya nggak ada masalah, sekarang baru benar-benar nggak bisa dipakai. Lin Heng. Apa maksudnya ini? Gitu aja masih nggak kelihatan. Dia sudah mengkhianati kita. Aku sudah lama memihak Tuan Huges secara diam-diam. Mantap, Brolin. Kerja bagus. Kamu bisa resmi bergabung dengan kami. Aku nggak sempat menyadari kalau Huges sudah menyiapkan formasi duel hidup mati. Apa kamu pakai cara tertentu buat menutupinya? Tepat sekali. Sayangnya, kamu terlambat tahu. Karena kamu sudah lama berkhianat, kenapa masih memanggil Tawi Suang buat melawan roh pahlawan mereka? Karena aku tahu Tawi Suang itu lemah. Tujuannya supaya kalian kalah di ronde pertama. Aku mempercayaimu, makanya aku minta bantuanmu. Tapi kamu malah menjebak kami. Salah sendiri kalian sebodoh itu. Sampai gampang banget masuk jebakanku. Tersisa 1 ronde terakhir. Kartu pemanggil khusus kalian sudah hancur. Kalian sudah pasti kalah. Bukan maksudku, kalian pasti mati. Sepertinya kalian nggak perlu lagi melakukan perlawanan yang nggak ada gunanya. Mending menyerah dan tunggu ajal saja. Apa yang kamu tertawakan? Menertawakanmu yang sama bodohnya kayak gurumu, Liu Huai. Malah berkhianat pas musuh sudah hampir kalah. Lihat ini apa? Hie. Kartu pemanggil khusus. Jadi maksudnya, kartu yang aku robek itu palsu. Kartu sepenting ini, pasti ada yang ngincer. Makanya gue udah siapin yang palsu dari awal. Gak nyangka bakal berguna secepat ini. Baguslah. Kartu pemanggilan khusus masih ada. Tapi musuh manggil ksatria meja bundar terkuat. Chen Song udah dalam situasi begini. Malah bikin nyali kita ciut. Maaf. Ronde terakhir ini soal hidup dan mati. Nitian, semua tergantung lu sekarang. Gue nggak bakal ngecewain lu. Tuan Huges, maafkan saya. Gue nggak becus ngerjainnya. Sudahlah, lagi pula Lancelot udah turun tangan. Mereka nggak bakal punya harapan buat menang. Panggil ksatria meja bundar terkuat. Raja Pedang, Lancelot. Hie, gimana bisa begini? Ini aura pedang. Cuma modal aura pedang tapi sedahsyat ini. Gila, ngeri banget. Nitian, ronde ini kalian pasti kalah. Hai, takut ya? Meskipun lu punya kartu pemanggilan khusus, roh itu cuma bakal mampus di tangan kami. Negeri Daxia, kami punya ahli pedang tak terhitung jumlahnya. Ada yang sudah menyatu dengan pedangnya. Disebut sebagai Sangsain pedang.
Dalam catatan dikatakan, pembunuh legendaris Jin pernah menantangnya adu ilmu pedang. Ada rumor yang bilang kalau dia turun tangan membantu upaya pembunuhan Jin itu mungkin saja bisa mengubah sejarah. Sambutlah sang sain pedang, Geni. Ya, silakan sambut sang pendekar pedang Geni. Pendekar pedang itu cuma gelar isapan jempol doang. Kamu tahu latar belakang si pendekar pedang gadungan ini? Aku sudah baca beberapa catatan kuno. Sedikit tahulah ada yang menantang Geni adu pedang. Mungkin itu pembunuh yang dibilang Mas Nitian. Jenny bilang dia cuma melototi lawan sampai lawan langsung tekuk lutut. Kalau menurutku, dia cuma merasa lawannya nggak level buat diajak duel. Katanya sebelum pembunuh itu beraksi, dia bilang mau nunggu seseorang dulu. Tapi dia berangkat sebelum orang itu datang. Kalau memang dia yang ditunggu-tunggu, tebakanku dia nggak berani muncul. Maksudnya, yang katanya pendekar pedang ini nggak punya kemampuan. Dan juga pengecut. Siosi, untuk menghadapi pendekar kelas Ri begini, kamu sampai panggil aku keluar, Mas Nitian. Lihat pecundang macam apa yang kamu panggil ini. Pertarungan ini soal hidup dan mati. Tapi kamu malah panggil pecundang pengecut ini. Mau bikin kita semua mati konyol? Ya, senior Geni. Semuanya salah paham padamu. Aku akan cemaskan pada mereka. Kalau dunia menilaiku begitu, ngapain juga aku harus turun tangan demi mereka? Omong-omong, kalau saja waktu itu aku membantunya, Mas Jin kemungkinan sudah berhasil menghabisi Raja Jin. Aku sudah mengecewakan sahabat baikku itu. Mungkin dia memang gak mau berhasil. Apa maksudnya? Menurut catatan sejarah, sebelum mati, dia bilang kegagalannya karena dia ingin menyandera Raja Jin demi negosiasi. Dengan kata lain, dia gak berniat membunuh Raja Jin. Raja Jin menaklukkan seantero negeri, menyamakan aksara dan ukuran roda kereta. Kegagalan Mas Jin membunuh Raja Jin membawa persatuan bagi dunia. Mungkin ini hasil yang dia harapkan. Jadi begitu rupanya. Mas Jin sangat peduli pada nasib rakyat. Ngapain juga aku pusingin omongan orang. Kalau begitu hari ini, demi dunia ini, aku akan beraksi. Pujian selangit dari Nitian ini bikin kamu beneran merasa jadi pendekar pedang. Ngaca dong, lihat tampangmu itu. Cuma modal semangat juang, nggak bakal bisa ngejar jauhnya perbedaan kekuatan kita, Nitian. Aku perintahkan kamu panggil ulang arwah pahlawan. Kekuatan kartu panggilan khusus sudah habis. Kalau begitu, Jenderal Zhao panggil acak saja. Kalau enggak, kita beneran nggak punya harapan lagi. Aku percaya pada penilaian Nitian. Jadi aku pun percaya. Senior Geni adalah harapan terbesar kita. Kamu pasti bakal menyesal. Aku nggak sudi ngeladenin orang lemah, tapi aku nggak keberatan beresin penipu haus pujian sepertimu. Karena aku nggak mau gelar pendekar pedang dikotori sama sampah kayak kamu. Lumayan juga. Tapi masih nggak ada apa-apanya. Kenapa? Kita lihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Lawan menyerang dengan hawa pedang. Masa dia cuma bisa bertahan terus? Masalahnya, dia nggak bisa mendekati lawan, nggak bisa nyerang balik. Apa Senior Geni sudah kerahkan semuanya? Pasti belum. Aku yakin kekuatan senior Geni lebih dari ini. Sudah jelas dia terdesak. Nggak ada gunanya kamu bela dia terus. Udah nggak kuat nangkis lagi, ya? Ini belum berakhir. Rafat, kali ini benar-benar tamat. Matilah kita. Kalau sampai kalah di babak ini, kita semua bakal... Pendekar pedang cuma bahan bercandaan. Apa? Kok dia juga bisa pakai energi pedang? Bahkan tanpa mengayunkan pedang pun, dia bisa melepas energinya. Gimana bisa begitu? Cuma 4 kata, manusia dan pedang menyatu. Terus kenapa tadi kamu cuma menangkis seranganku? Setelah penyatuan itu terjadi, aku hampir gak pernah mengayunkan pedang lagi. Aku cuma mau merasakan sensasi itu lagi. Gak nyangka ternyata kemampuanmu sepayah ini. Sampai-sampai aku gak selera buat mengayunkan pedang. Kurang ajar kau. Tuan Lancelot, Anda harus bertahan. Aku ingat waktu Nitian memanggil Senior Geni, dia bilang, siapapun yang menyatu dengan pedang adalah sang dewa pedang. Kalau Senior Geni nggak pantas menyandang gelar itu, nggak akan ada orang lain yang pantas. Ilmu pedang senior Geni benar-benar sudah mencapai tingkat dewa. Benar juga. Dulu kita sempat meragukan kekuatannya. Sekarang kalau diingat-ingat rasanya malu banget. Sekarang giliranku. Tebasan pedang melintang. Kok pedangnya malah disarungkan? Apa kamu juga sudah kehabisan tenaga? Mana tebasan pedang melintangmu itu? Sudah kulepaskan. Apa?
Jadi begitu, rupanya ada pengkhianat di antara kita. Cari jalan dulu untuk menerobos keluar. Kalian pikir bisa menyerang kami saat kami lengah? Sayang sekali. Aku memang menunggu kalian masuk ke sarang penyamun. Biar ku perkenalkan pada kalian. Roh pahlawan ini adalah daimyo kelas atas dari negeri Sakura kami. Toyotomi Hede dan aku juga memanggil 7 pendekar tombak bawahan Tuan Toyotomi. Seluruh prajurit dengar perintah. Ikut aku menerobos keluar. Di hadapan Tuan Toyotomi dan 7 pendekar tombaknya, kalian masih bermimpi bisa keluar hidup-hidup? Tuan Toyotomi, hal selanjutnya, serahkan padamu untuk menanganinya. Kupastikan mereka pulang tinggal nama. Para prajurit, jika kita tidak bisa menerobos keluar, maka bertarunglah sampai akhir. Bertarung sampai akhir! Bertarung sampai akhir. Bertarung sampai akhir! Senior Zoj bilang, di saat kritis, aku bisa gunakan lencana ini untuk memanggil 5 jenderal macan bawahannya. Aku bisa memanggil 5 petarung hebat. Tapi tingkat kultivasiku belum cukup. Butuh yang mulia dan Jenderal Zhao untuk membantuku. Apa? Tak ada waktu untuk menjelaskan. Jika kalian percaya padaku, bantu aku dengan kekuatan pemanggilan kalian sekarang. Baik. Ayo lakukan. 5 jenderal macan Shuhan, Guan Zhang Zhao, Ma Huang, kesetiaan yang terukir abadi, keberanian yang tiada tanding di dunia. Bangkitlah, 5 jenderal macan. Bangkitlah, jenderal 5 macan. Jenderal 5 macan. Halah, emang sehebat apa sih mereka? Biar ku lihat dulu kelemahan mereka. Hah? Pagayalu! Tuan Toyotomi, cepat panggil 7 tombakmu. Habisi mereka semua sikat. Jangan sisakan satu pun. Habisi. Cuma segerombolan sampah lemah. Beraninya kalian lancang di depan Jenderal 5 macan. Mati kalian! Ratakan semuanya. Lambat banget. Cuma segini doang, ayah. Woi, elu. Mampus lo. Tujuh tombak milikku. Bisa-bisanya kalah? 5 jenderal harimau. Mengerikan. Ngeri banget.
Tuan Toyotomi anak buahmu ini, kenapa gampang banget dikalahin sih? Bukan anak buahku yang lemah, tapi lawannya yang terlalu kuat. Tapi itu tergantung siapa pembandingnya. Sepertinya kau pemimpin mereka. Akan kukirim kau menyusul mereka. Kalian sebanyak ini masih takut juga sama mereka yang cuma segini. Serah! Serbu! Tuan Toyotomi, cepat keluarkan jurus andalanmu. Tidak perlu kau ingatkan. Tebasan angin menghujam. Gini doang dibilang jurus andalan. Angin menyapu langit. Langit bergelora. Bagus, Jenderal Guan. Tak salah lagi sang dewa perang. Cepat selamatkan aku! Cepat selamatkan aku! Apa? Gak mungkin! Bagaimana bisa begini? Ki! 5 Jenderal Macan. Semuanya dewa perang. Tentu saja. Oh iya, Jenderal Zhao Yun itu adalah leluhurku. Dewa perang! Dewa perang! Dewa perang! Dewa perang! Berkat Mas Nitian memanggil 5 jenderal macan, kita bisa membalikan keadaan. Brownie, gue bener-bener salut sama lo. Salut banget pokoknya. Salut. Gue ini naik level. Apalagi ini? Ini kenaikan level lagi. Roh pahlawan yang lo panggil telah menebas begitu banyak musuh, mempercepat kenaikan levelmu. Naik 2 level sekaligus. Biar kalian yang urus dia sekarang. Ampun! Ampun! Kita harus kembali. Jaga dia baik-baik, mengerti? Terima kasih atas bantuan kelima jenderal. Terima kasih atas bantuan kelima jenderal. Terima kasih atas bantuan kelima jenderal. Sampai jumpa lagi. Jangan bunuh aku. Mohon. Mohon ampuni nyawa tak berhargaku ini. Pasti ada yang membocorkan rencanaku. Kepada kalian secara diam-diam bicara. Siapa pengkhianatnya? Perdana Menteri kalian, Luo Fang lah, yang membocorkan rencana kalian padaku. Ternyata si bajingan itu. Pantas saja dia terus membujuk kita untuk menyerah. Kamu adalah wakil komandan pasukan Sakura. Harusnya kamu tahu rencana komandanmu, Yamamoto Jiantaro, selanjutnya. Tahu. Jika aku mengatakannya, bisakah nyawaku diampuni? Kau tak layak tawar-menawar denganku. Jika kau tidak bicara, akan kupenggal kepalamu sekarang juga. Jangan. Aku bersedia jujur. Cepat katakan. Yamamoto Jiantaro sudah bekerja sama dengan aliansi Summoner Barat. Berencana menyerang Daxia bersama-sama. Aliansi Summoner Barat? Di mana markas mereka? Mereka berencana bertemu di Pulau Yunu. Pulau Wunu. Mereka menyiapkan formasi untuk memanggil roh heroik. Begitu berhasil, mereka akan memanggil lebih banyak pasukan roh heroik yang kuat untuk melancarkan serangan besar-besaran ke Daxia. Formasi mereka kapan akan selesai? Katanya butuh waktu sebulan. Sekarang sudah lewat 20 hari. Jadi, masih ada sekitar 10 hari lagi. Aku sudah memberikan semua informasi yang aku tahu kepada kalian. Ampuni aku, ampun. Bunuh dia. Kepung kediaman Perdana Menteri. Siapapun yang membiarkan Luo Fang lolos akan dihukum secara militer. Kata apa?
Pengawal kekaisaran mengepung kediaman Perdana Menteri. Pasti persekongkolan kita sudah terbongkar. Kurang ajar. Sialan, aku jadi ikut celaka gara-gara kau. Tidak ada waktu untuk mengeluh. Sebaiknya kita segera cari jalan untuk kabur. Melihat kami kembali hidup-hidup, kaget, ya. Jadi maksudmu? Kalian sudah memusnahkan markas Lubian Hitiao. Seluruh pasukan mereka sudah habis total. Kami juga sudah selidiki kalau kamu mengkhianati kami. Baba, Luo Fang, aku benar-benar bakal kena imbasnya gara-gara kamu. Kamu berpakaian ala Daxia. Tapi kenapa bicaramu ke Jepang-Jepangan? Jangan-jangan kamu itu mata-mata Sakura. Benar, aku ini adik seperguruan Yamamoto Jiantaro, Meikuan Kucha. Misiku sebagai mata-mata sudah gagal. Mending sekalian saja aku buat tempat ini kacau balau. Kacau balau? Cuma mengandalkanmu saja. Mengandalkanku. Dan juga benda ini. Itu kan benda pemanggil Yamata no Orochi. Boleh juga pengetahuanmu. Apa itu Yamata no Orochi? Itu siluman legendaris dari negeri Sakura. Katanya Yamata no Orochi punya 8 kepala, kekuatannya sangat dahsyat dan sangat kejam. Begitu aku memanggil Yamata no Orochi, bakal bikin seisi ibu kota tidak akan pernah tenang. Pas Yamata no Orochi itu siluman. Dia bukan cuma bakal serang kami, tapi juga bakal serang kalian. Biar dia serang kalian duluan. Ajar! Bagus sekali. Yamata no Orochi bakal muncul di dekat mereka dan serang mereka duluan. Mai. Biarpun mereka berpindah tempat, aku bisa kendalikan kartu ini buat ikuti mereka. Nanti, kita bisa manfaatkan kekacauan ini untuk kabur. Prajurit! Yang mulia, kami akan menahan siluman ini. Cepat lari selagi ada kesempatan. Aku punya cara buat hadapi mereka. 请陛下把指定召唤卡借我一用。 Yang mulia, izinkan saya meminjam kartu pemanggilan khusus itu. Baiklah. Masih mau melawan? Yamata no Orochi adalah siluman legendaris, roh pahlawan yang kalian panggil. Takkan bisa mengalahkannya, sepertinya mereka belum tahu betapa ngerinya Yamata no Orochi. Sejujurnya, aku juga ingin melihatnya. Melihat bagaimana Yamata no Orochi melahap hanya siluman kroko begini saja pun. Kalian pikir roh pahlawan kami tak bisa menghabisinya? Kesaktian tiada tara pembasmi sil maha perkasa naga langit sang biksu sejati. Panggil Master Fahai. Cuma manggil biksu doang. Apa dia pikir bisa menang lawan Yamata no Orochi cuma lewat komat kamit? Malah bawa mangkuk segala. Bahkan buat cari derma pun dia salah tempat lihat siluman ular di kartu ini. Dermawan, kau ingin memanggil siluman untuk mengacaukan dunia ini. Maka jangan salahkan biksu ini jika harus membasmi iblis. Seorang biksu berani bicara besar di depan Yamata no Orochi, benar-benar gak tahu diri. Pak Umekawa. Gak usah banyak bacot lagi sama dia, panggil Orochi keluar biar dia jadi santapannya dulu. Keluarlah Yamata no Orochi. Sekarang, apa kau masih berani membasmi iblis? Membasmi iblis. Menurutku dia lebih cocok jadi santapan malam si Orochi. Cuma siluman ular receh. Berani-beraninya kau bertingkah di hadapanku. Kekuatan naga langit perkasa. Sega. Jangan. Apa-apa, Ano? Jangan hentikan. Pak Umekawa, sekarang kita harus gimana? Cepetan pikirkan sesuatu. Cuma ada satu cara lagi. Tapi cara ini kayaknya gak bakal mempan. Meskipun gak mempan, masih mending daripada gak ada cara sama sekali. Cepetan bilang apa caranya. Aku tahu aku salah. Kumohon ampuni nyawaku. Kamu
Jadi ini rencana yang kamu maksud? Memohon ampun? Ya terus mau apa lagi? Apalagi yang bisa kulakukan? Ampuni saya. Biksu ini telah membasmi siluman itu. Untuk urusan selanjutnya, biksu ini tidak akan ikut campur lagi. Terima kasih atas bantuannya, Suhu Fahai. Amituofo. Biksu ini mohon pamit. Romeo, ampun. Romeo, ampuni saya. Jenderal Zhao, dengarkan perintah. Hamba siap. Eksekusi mereka di tempat. Siap. Hamba menghadap Yang Mulia. Apa titah Yang Mulia memanggil hamba ke sini? Apa kamu masih ingat saat melawan roh musuh di luar kota tadi? Kamu sempat memegang tanganku. Hamba tidak sengaja mengira Anda Jenderal Zhao. Mohon ampuni hamba, Yang Mulia. Aku tidak menyalahkanmu. Bangunlah. Terima kasih, Yang Mulia. Sebenarnya, meski kamu tidak salah orang, aku juga tidak akan marah. Apa maksud perkataan Yang Mulia? Hamba tidak mengerti. Aku akan berterus terang saja. Aku ingin kamu menjadi pria milikku. Aku nggak main-main. Aku juga nggak lagi ngetes kamu. Terima kasih atas kepercayaannya, Yang Mulia. Saya tidak tahu kenapa Yang Mulia mengambil keputusan ini. Aku butuh kamu di medan perang roh untuk membalikan keadaan bagi Dacia. Hanya dengan memilikimu sepenuhnya, hatiku baru bisa tenang. Bertahun-tahun lalu terjadi pemberontakan. Meski akhirnya istana berhasil mengalahkan mereka, tapi perang selama bertahun-tahun menyebabkan terjadi kepunahan secara budaya di Dacia. Ini membuat kita terdesak di medan perang roh. Sampai akhirnya kami dapat membantu memanggil roh pahlawan yang jauh lebih keadaan pun akhirnya mulai membaik. Demi negara ini, aku membutuhkanmu. Tentu saja, aku juga bersedia membangun perasaan denganmu. Tapi aku sudah dengan Jenderal Zhao. Aku nggak butuh pengakuan status. Aku juga nggak keberatan soal urusanmu dengannya. Aku sudah bicara dengannya. Dia juga nggak keberatan soal urusan kita. Yang Mulia, jika tidak ada hal lain, saya mohon pamit dulu. Ikut aku ke aula Yang Xin. Ada hal penting yang mau dibahas. Jenderal Zhao juga akan ke sana. Hormat saya, Yang Mulia. Jenderal Zhao sudah sampai dari tadi ya. Aku yang datang terlambat. Yang Mulia pasti sangat lelah semalam. Seharusnya Anda istirahat lebih lama semalam. Maksudku, Yang Mulia sangat lelah karena serangan ke markas musuh semalam. Bukan itu. Maksudku, bukan anu. Sudah, ayo mulai rapatnya. Lapor. Saya sudah menyelidikinya sampai tuntas. Semuanya sesuai dengan pengakuan Michip Ichijo. Yamamoto Kentaro dan rekannya, aliansi pemanggil barat ada di Pulau Yunwu. Bagus, aku putuskan untuk menyerang Pulau Yunwu dan habisi para penjajah itu. Jenderal Zhang segera siapkan kapal perangnya. Pilih prajurit terbaik untuk ekspedisi ini. Saat waktunya berangkat nanti aku akan mengabari Jenderal nanti. Siap laksanakan, Baginda. Tian, aku bisa melihat bakatmu. Bakat pemanggilanmu sangat luar biasa. Baginda terlalu memuji. Aku punya banyak pengalaman dalam berkultivasi. Aku bisa memberimu petunjuk untuk meningkatkan kultivasimu. Kuharap sebelum kita berangkat kekuatan pemanggilanmu bisa meningkat lebih jauh lagi. Aku akan berusaha semaksimal mungkin. Tian, bagaimana perkembangan kultivasimu? Sudah mencapai tingkat S, sekarang aku bisa memanggil arwah pahlawan tertentu. Arwah pahlawan yang kupanggil tak lagi punya batasan jumlah serangan. Bagus. Persiapan perang kita sudah matang. Besok kita berangkat ke Pulau Yunwu. Habisi semua penjajah itu. Aku sudah siap. Dan untuk ekspedisi kali ini, aku menunjukmu sebagai panglima tertinggi. Aku pun akan tunduk pada perintahmu. Angin lautnya dingin sekali. Penasihat negara Anda sudah tidak muda lagi. Seharusnya Anda tidak perlu ikut turun ke medan perang. Baginda menunjuk Tian sebagai panglima. Aku khawatir dia akan bertindak gegabah hingga mengacaukan rencana besar. Makanya aku ikut untuk membantu Baginda menjaga situasi. Baginda, ada pergerakan musuh di depan. Sampai-sampai sang ratu sendiri yang datang menemui aku. Ternyata aku, Yamamoto Kentaro, punya nama besar juga ya. Aku datang untuk menyeretmu ke neraka.
Aku baru saja bersiap menyerang kalian secara total. Tak disangka kalian malah datang mengantar nyawa. Gak usah banyak bacot. Ayo mulai duel heroic soul-nya. Bagus. Tapi kau akan segera menyesali kesombonganmu itu. Kamu tahu ini apa? Kelihatannya seperti kartu pemanggilan khusus, tapi warna dan polanya tidak mirip. Aku pernah melihat benda ini di sebuah kitab kuno. Ini adalah pusaka pemanggil dewa, Deva. Benar, Dewa. Di hadapan heroic soul biasa, Dewa adalah keberadaan yang tak terkalahkan, yang mulia. Kak, segera tarik mundur pasukan. Lawan bisa memanggil Dewa Sakura mereka. Kita nggak bakal punya peluang menang. Biarpun kalian mundur secepat apapun, akan bisa lari dari kejaran Dewa. Nidian, kau adalah panglimanya. Lanjut atau mundur, kau yang putuskan. Aku juga akan mendengarkanmu. Kalau gitu, hajar tahu. Kamu benar-benar cari mati. Aku yakin bisa. Sepertinya kamu belum tahu seberapa kuatnya dewa itu. Sekarang akan diperlihatkan pada kalian kedahsyatan Dewa Sakura kami. Bangkitlah, Dewa. Susano. Musuh bakal segera manggil dewa. Ini Dian, emangnya lo punya apa buat lawan mereka? Mau gue pinjemin kartu pemanggil roh pahlawan pilihan ini? Kartu pemanggil roh pahlawan gak bakal bisa manggil dewa. Kalian nggak bakal bisa manggil Dewa. Mau lawan gue pakai apa? Hah? Siapa bilang gue nggak bisa manggil dewa? Kartu merah. Apa lo beneran bisa manggil dewa? Tanpa pusaka pemanggil dewa, cuma summoner level S yang sanggup manggil dewa. Mana mungkin lo bisa? Karena gue emang summoner level S. Mustahil. Summoner yang sanggup mencapai level S. Cuma muncul sekali dalam 1000 tahun. Gue nggak percaya lo punya bakat kayak gitu. Bentar lagi lo bakal percaya. Pasti lo cuma gertak sambal pakai trik murahan. Terserah. Begitu dewaku habisi dewa halumu itu, kebohongan lo bakal kebongkar sendiri. Muncullah Tuan Susano. Tuan Susano, bantu aku habisi musuh. Ah, beneran dewa? Dia bahkan bisa terbang. Sekarang giliran dewaku yang beraksi. Jadi ini dewa yang kamu panggil. Kelihatannya nggak ada bedanya sama manusia biasa. Menurutku dia cuma jenderal perang biasa. Sudah kubilang dia cuma gertak sambal. Mas Nitian, nggak punya kekuatan saja sok hebat. Dewa mereka sudah muncul. Kita sudah terlambat untuk mundur. Dalam pertarungan sepenting ini, benar-benar nggak boleh pakai jenderal biasa buat nyamar jadi dewa. Yang mulia, aku percaya pada Mas Nitian. Dia pasti punya alasan melakukan ini. Aku juga percaya padanya. Mungkin jenderal yang dia panggil ini punya kekuatan untuk melawan dewa. Mau itu dewa atau jenderal perang, kedua sebutan itu nggak bertentangan. Bagus sekali. Aku bisa jadi jenderal perang. Bisa juga jadi dewa. Pemuja yang memanggilmu cuma memujimu sedikit. Kamu benar-benar menganggap dirimu dewa. Dia sudah menghina gelar kedewaan. Rasakan hukuman dari dewa. Fah. Serang! Bawah. Ini nggak mungkin. Dia ternyata bisa menahan serangan dewa. Benar-benar luar biasa. Ini jelas bukan kekuatan jenderal biasa. Sudah kubilang. Aku bisa jadi jenderal perang, bisa juga jadi dewa. Sebenarnya siapa kamu? Namaku Yang Jian, gelar lainnya adalah Erlangxian. Apa-apaan ini? Gak disangka dia punya 3 mata. Dia juga bisa terbang.
Dia pasti juga seorang dewa. Dewa pun ada yang kuat dan ada yang lemah. Tuan Susano, biar mereka rasakan kehebatan Dewa Sakura kita. Begitu aku menghabisi dewa ini, baru mereka akan tahu rasa tebasan cahaya 100 bayangan. Yang benar saja, jurus andalan Tuan Susano bisa-bisanya dipatahkan semudah itu. Mana mungkin aku gak bisa menembus pertahananmu. Sekali lagi. Biar ku perlihatkan padamu apa itu jurus pamungkas yang sebenarnya. Jurus berantai 10.000 tombak. Dewa itu ada yang kuat, ada juga yang lemah. Kamu. Jauh lebih kuat dibanding aku. Kok tiba-tiba kabutnya jadi tebal begini? Terima kasih sudah menyelamatkanku, Tuan Simon. Musuhnya ternyata lebih tangguh dari dugaanku. Itu sih cuma sulit buatmu saja. Kamu balik ke pulau dulu. Biar aku yang bereskan mereka. Kok tiba-tiba berkabut? Senior Yang Jian juga hilang. Yang Jian, apa dia dewa yang kalian panggil? Dia sudah terjebak di formasi kabut 1000 lapis. Yang disebut formasi kabut 1000 lapis terdiri dari 1000 lapis jebakan yang saling mengunci. Biarpun dia dewa, paling cepat 10 hari baru dia bisa keluar. Siapa kau? Kalian pasti sudah tahu. Yamamoto Jiantaro sedang bekerja sama dengan Aliansi Pemanggil Barat. Kau orang dari Aliansi Pemanggil Barat. Aku Simon, pemimpin aliansi itu. Aku memberitahu identitasku, biar kalian gak mati penasaran. Katakan, siapa kau? Oga kasih tahu, karena aku ingin kau mati penasaran. Lancang sekali. Apa? Dia juga punya pusaka pemanggil dewa. Dewa yang dipanggil Nitian terjebak. Gawat, bisa celaka kita. Dia tidak akan sempat keluar. Kalian bakal mampus duluan. Kalau pemanggilnya mati, dewanya pun bakal lenyap. Panggil Poseidon, Dewa Laut. Nitian, apa kau punya cara? Gampang, tinggal panggil satu dewa lagi. Lalu habisi dewa miliknya. Poseidon sebagai dewa laut, tidak terkalahkan di lautan. Emangnya rohmu bisa tandingi dewa laut? Kebetulan sekali, yang akan kupanggil ini adalah sang penguasa kekacauan lautan. Di hadapan Dewa Laut. Katanya mau bikin onar di laut. Akan aku tunjukkan padamu. Nih, lihat saja gimana kamu mempermalukan diri sendiri nanti. Sambutlah Dewa Laut. Poseidon. Hormat pada Tuan Poseidon. Mohon Tuan Poseidon bantu aku habisi musuh. Banyak sekali orangnya. Tapi tenang saja. Aku takkan biarkan satupun dari mereka kabur. Lebih baik pikirkan dulu nasibmu setelah kalah. Apa kamu sanggup melarikan diri? Somon. Bosan sekali. Akhirnya ada yang mengajakku main. Pantas saja kamu tidak sabar.
Kami ingin mohon pada senior. Siapa yang kamu panggil senior? Apa gue kelihatan setua itu? Nitian kamu panggil anak kecil. Memangnya bisa bantu apa? Baginda menjadikanmu panglima dan menaruh harapan besar padamu. Berani-beraninya kamu malah main-main begini. Diam, aku percaya padanya. Dia memanggil dewa ini pasti ada alasannya. Sepertinya pemanggil kalian sudah tidak bisa memanggil dewa yang hebat. Makanya panggil dia cuma buat pajangan doang. Aku tidak peduli siapa yang mereka panggil. Begitu tiba di laut, hidup dan mati kalian ada di tanganku. Kalau aku mau bunuh mereka, jangan harap ada satupun yang bisa lolos. Wah, kamu panggil aku keluar cuma buat lawan raksasa itu. Dan monster laut di bawah kakinya. Sekali lihat juga tahu kalau mereka gampang dikalahin. Masih agak membosankan. Lantang, bocah ingusan, berani sekali meremehkanku. Buru-buru mau mati ya? Bakal gue kabulin keinginanmu. Apa aku mbak salah lihat? Nesya ini ternyata bisa ngimbangin dewa laut. Benar kata Baginda. Nitian memanggil Nesa ini untuk bertarung. Pasti ada alasannya. Kelihatannya mereka berdua sama-sama kuat. Nesa ini beneran cuma anak kecil? Sama-sama kuat. Apa benar begitu? Kalian lihatlah. Nesa kelihatan enteng banget tapi lawannya malah udah mulai kewalahan. Sepertinya Nesa cuma mau main-main sebentar. Nggak mau habisi lawannya secepat itu. Tepat sekali. Tapi, kekuatannya terlalu lemah. Gue males ladenin dia lama-lama. Gak mungkin. Tuan Poseidon, cepat keluarkan jurus andalanmu. Kalau soal ilmu bela diri, aku kalah darimu. Tapi sebagai dewa laut, aku tak terkalahkan di lautan. Pedang air. Lumayan juga nyalinya. Kalau begitu, gue bakal bikin onar di laut sekali lagi. Hujan api langit dan laut. Serang. Apa yang terjadi? Api samadhi tuan muda ini nggak bakal bisa padam semudah itu. Kenapa? Kenapa dewa laut bisa kalah? Padahal ini kan di laut. Tak kusangka aku bisa kalah di laut sendiri. Tapi aku benar-benar kalah telak. Mundur, cepat mundur. Ini formasi kabut 1000 lapis. Kalau siang-siang itu ada di sini, mungkin formasi ini bisa dipatahkan dengan cepat. Tepat sekali. Beruntung aku pakai mata ketikaku untuk melihat struktur formasi ini. Kalau tidak, kita nggak bakal keluar secepat ini. Ternyata kamu ada di sini juga. Aku sudah di sini duluan dibanding kamu. Formasi kabut ini sudah kupatahkan. Sebentar lagi kabutnya akan hilang. Terima kasih atas bantuan kedua dewa. Terima kasih para dewa. Kalian mau menyerang pulau di depan itu? Benar sekali. Ajak aku sekalian. Tuan muda ini belum puas main-main nih. Tuan Simon, apa mereka sudah mati? Belum dewa laut yang kupanggil pun kalah. Aku hampir saja tidak bisa lolos. Yes. Musuh akan segera menyerang. Rencana kita harus dipercepat. Tak semuanya sudah siap. Tinggal menunggu kau untuk menggabungkan kekuatan pemanggil kita. Cepat, waktu kita tidak banyak, kau jaga di sini. Jika mereka mendarat di pulau, segera serang mereka.
Biar ku berikan dia pelajaran. Musuh pasti sembunyi di dalam kuil itu. Aku akan bawa pasukanku menyerbu ke sana habisi mereka. Panglima operasi ini adalah Nitian patuhi perintahnya. Mungkin ada jebakan di dalam kuil. Kita lihat dulu situasinya. Biar kulihat. Sudah kelihatan itu bukan kuil sungguhan. Melainkan sebuah ilusi. Tapi, Di dalamnya memang ada tempat tersembunyi. Formasi ilusi ini gampang dihancurkan. Aku sudah menemukan titik pusat formasinya, yaitu pilar batu kedua di sebelah kanan. Asal pilar itu dihancurkan. Biar aku saja. Kalian telat. Apa maksud ucapan itu? Kami sudah menyelesaikan ritual pemanggilannya. Portal dunia bawah akan segera terbuka. Apa? Portal dunia bawah? Benar sekali. Kedengarannya serem, ya. Tunggu sampai portalnya terbuka. Saat pasukan dunia bawah keluar, kamu bakal makin ketakutan. Pasukan dunia bawah? Suruh saja mereka keluar. Gue lagi gabut banget nih. Pas banget pengen hajar orang sampai puas. Jangan buru-buru bertarung. Kalau musuhnya terlalu banyak saat bertarung nanti, kita masih harus melindungi manusia-manusia biasa ini. Mungkin nggak bisa fokus habisi musuh. Kalian sendiri saja belum tentu bisa tahan kepungan pasukan dunia bawah. Masih berhayal mau lindungi mereka? Tunggu saja sampai pemanggil kalian mati. Kalian juga akan otomatis terkirim balik. Para prajurit, lindungi Nitian sekuat tenaga. Masih mau melawan dengan sia-sia? Aku takkan sudi memberi kalian kesempatan untuk bangkit lagi. Itu bukan keputusanmu. Heroic Spirit dan dewa yang dikalahkan bisa bangkit lagi setelah 3 bulan. Saat itu tiba. Kami pasti akan datang kembali. Saat pemanggil level S kalian ini mati, kalian bisa apa lagi buat lawan kami? Tuan Simon, gerbang dunia bawah sudah terbuka. Sempurna. Mun pula, pasukan alam baka. Mereka adalah musuh kita. Bertahan pasif begini, bikin muak saja. Silumannya terlalu banyak, penghalang ini gak bakal bertahan lama. Sambutlah yang mulia Raja Hades. Sambutlah yang mulia Raja Hades. Sambutlah yang mulia Raja Hades. Itukah penghalang pelindungnya? Sepertinya di saat genting begini, memang harus aku sendiri yang turun tangan. Jenderal Zhang, kalau penghalangnya jebol, aku bakal bertarung bareng kalian. Pastikan Baginda dievakuasi dengan aman para prajurit. Lindungi Baginda sampai mati. Lindungi Baginda sampai mati. Lindungi Baginda sampai mati. Yang lebih penting kalian lindungi itu Nick selama dia hidup. Kita masih ada peluang buat menang Nitian. Apa kita beneran bakal kalah? Aku masih punya cara tapi... Aku butuh pulihkan kekuatan pemanggilan dulu, biar bisa panggil satu dewa lagi yang kalian hadapi itu. Tuan Hades dan pasukan dunianya. Emangnya satu dewa lagi bisa apa? Penghalangnya bentar lagi hancur. Kita lihat saja sampai kapan dia mau sombong. Kamu lanjut bertahan biar aku yang habisi mereka. Siluman yang masuk makin banyak saja. Nessa pasti kewalahan jagain kita para prajurit. Bersiaplah bertarung sampai mati. Gak perlu cuma ngelawan siluman receh begini. Aku sendirian juga cukup.
kepala 6 lengan. Tiga kepala, 6 lengan. Saudara Nesa ini sakti banget. Iya, dengan jurus ini, dia sanggup bantu kita menahan para siluman itu. Mereka kekurangan 1 orang penjaga. Pertahanan bariernya juga ikut melemah. Serang bagian lainnya. Gawat, kalau banyak titik lain juga jebol. Penghalang ini bakal cuma jadi pajangan. Iya, benar. Nanti kalau sudah begitu, kedua dewa ini pun bakal kewalahan lindungi kita semua. Semuanya, bersiaplah buat tempur lawan siluman. Nih Tian, lu pasti punya cara kan? Iya kan? Formasi pertahanannya sudah nggak kuat lagi. Kekuatan sumonku akhirnya pulih juga. Akan kupanggil dewa itu sekarang. Kalian sedang hadapi ribuan pasukan dunia bawah. Mau panggil 10 dewa lagi pun gak bakal bisa nyelamatin kalian. Akhir kalian cuma 1. Wah itu mati. Tadi itu ada apa? Gue juga nggak lihat jelas tadi. Sudah aku tebak, sosok ini bakal dipanggil keluar. Teman lamaku sudah datang. Kalian para siluman riwayat kalian bakal tamat. Nih Tian, dewa yang baru saja kamu panggil. Hebat sekali, siapa dia? Yang pernah sendirian melawan 100.000 prajurit langit sang Kerasakti. Dialah Sun Wukong. Yang Jian, Nesa, kalian berdua jalan-jalan tapi nggak ngajak-ngajak gue. Kami juga dipanggil keluar. Kamu datang nggak terlambat kok. Masih banyak siluman yang nunggu kamu habisi. Lawan siluman itu kan keahlianmu. Ngapain panik? Jangan mundur. Dia cuma menyerang saat kalian lengah saja. Sudah bikin kalian ketakutan begini. Cuma seekor monyet saja. Berani-beraninya mengaku Kerasakti. Kamu bos para siluman ini ya? Lihat bagaimana kakekmu ini menghajarmu. Kerasakti, jangan terburu-buru melawannya. Silumannya ada banyak sekali, kita harus pastikan keselamatan manusia ini dulu. Kecil itu. Kalian berdua lindungi mereka. Siluman-siluman ini. Biar gue yang habisi. Wahai para siluman, cepat kemari dan jemput ajal kalian. Monyet kurang ajar. Berani sekali menantang pasukan dunia bawahku. Serang bersama. Tuan Hades, aku usul bagi pasukan jadi 2. 1 untuk hadapi monyet itu. 1 lagi terus serang penghalang hadapi manusia-manusia fana itu. Ide bagus. Lawan cuma punya 3 dewa. Takkan bisa lindungi manusia. Baik. Bagi pasukan jadi 2. Menghadapi monster sebanyak ini, hebat apapun 3 dewa itu, takkan bisa lindungi kita semua. Masalah sepele begini takkan sulit bagi sang Kerasakti. Masih saja keras kepala. Monyet ini memang hebat, tapi dia gak bakal sempat nolong yang lain. Hanya bisa melihat kalian dihabisi. Siapa bilang gue gak sempat bagi badan? Cloning gue ini. Banyaknya sampai kalian gak bisa hitung. Jurus 1000 bayangan. Ini kekuatan sakti apa? Cuma pakai bulu monyet bisa ciptakan cloning sebanyak ini. Monster-monstermu ini, kekuatannya bahkan gak sebanding sama monster pas gue nyari kitab suci menghadapi monster-monster waktu itu. Aku sendiri yang akan menghabisimu. Rasakan hantaman tongkat gue. Gak nyangka gerakan lu secepat ini.
Gue udah pelanin kecepatan gerakan gue setengahnya. Lu cuma bisa ngikutin pas-pasan. Lu juga gak lambat-lambat amat. Belagu banget. Kok lu bisa secepat ini? Masih ada yang lebih cepat lagi. Tuan Hades. Baru segini udah tepat. Gue bahkan belum serius nih. Mau adu cepat sama gue, hah? Gak ada yang bisa tandingi kecepatan sayap hitam alam baka gue. Gue punya kekuatan sayap hitam alam baka. Mana mungkin dia bisa ngehindar? Mau adu balap sama awan kinton gue? 10 sayap hitam pun gak bakal mempan. Rasakan lagi hantaman tongkat gue. Rasakan hantaman kakek Sun ini. Dewa-dewa Daksya memang benar-benar kuat. Kita sudah menang. Roh pahlawan, dewa, dan rakyat Daksya kita. Semuanya tak terkalahkan. Davia, tak terkalahkan. Tak terkalahkan! Tak terkalahkan! Tak terkalahkan! Yang mulia, mau diapakan para pemanggil musuh itu? Kamu adalah panglima operasi ini. Keputusannya ada di tanganmu. Habisi semuanya tanpa sisa. Terima kasih atas bantuan kalian bertiga. Santai saja, membasmi siluman dan iblis juga merupakan tugas kami. Gue cuma lagi gabut, anggap saja sekalian cari hiburan. Hanya saja siluman-siluman ini terlalu lemah. Kakek Sun belum puas menghajar mereka. Nih Tian, aku sudah memerintahkan warisan budaya Daksya yang kamu temukan untuk disebarkan secara menyeluruh kepada rakyat. Keputusan yang bijak, yang mulia. Menurutku, terputusnya budaya Daksya beberapa tahun lalu sengaja dilakukan oleh pihak tertentu. Tujuannya memancing negeri Sakura dan Barat menginvasi Daksya. Aku juga berpendapat begitu. Sebenarnya aku sudah memanggil seorang roh pahlawan khusus untuk menyelidiki masalah ini. Siapa roh pahlawan ini? Pejabat D, masuklah. Dari petunjuk yang kutemukan, sepertinya kita bakal punya masalah baru.